ini adalah chapter 16 ya. Di sini dikatakan determinant of money supply. Nah, chapter 15 yang kita barusan ceritakan itu adalah simplified model of money creation. Simplified model itu maksudnya adalah yang tadi saya cerita ya, di chapter 15 itu kan 10% tetap terus ya, nggak ada naik, nggak ada turun gitu kan. Terus kemudian setelah dikurangi reserve requirement gitu, loan-nya berapa gitu ya, 90%-nya kan tadi ceritanya 10% itu kan reserve requirement-nya, berarti 90% yang dibagikan sebagai loan itu digunakan semua oleh bank ya kepada depositor. Kemudian depositor menerima cek, dimasukkan semuanya kepada bank. Nah, itulah yang kemudian chapter 16 itu disebutkan sebagai simplified model. Ya, dimasukkan ke cek itu semua dimasukkan ke bank, terus bank itu memotong reserve requirement-nya sehingga kemudian ada maksimum yang digunakan untuk pembiayaan, maksimumnya itu diputuskan untuk maksimum, gitu ya. Nah, chapter 15 itu simplified model. Faktanya itu yaitu tadi ada 3 ranah yang kemudian pasti akan berubah. Bank sentral tentu tidak akan menerapkan 10% itu terus menerus ya. Bank juga tidak akan menerapkan maksimum loan itu ya terus menerus. Ada suatu ketika loan-nya itu maksimal gitu ya, ada suatu ketika loan-nya itu sedikit karena dia cenderung untuk meminjam, mempertahankan yang ada di perbankannya ya. Sehingga control of money supply is very complicated. Ada 3 ranah ini. Kalau gitu berapa uang yang bisa diciptakan? Kalau tadi kan dari 10% reserve requirement-nya, terus kemudian 100 yang dari Fed tadi di awal tadi ya. Coba saya tunjukkan lagi ya. Yang gambar ini gambar penting ya, mana tadi? Gambar yang itu tadi yang 15, chapter 15 yang ini gambar yang penting ya. Nah, ini gambar yang penting. Ya. 10% ya dari 100 ya, dikalikan itu akhirnya menjadi 1000. Tapi kalau kemudian customer-nya ini berubah pikiran ya, memainkan peranannya, bank juga memainkan peranannya, terus Federal Reserve juga memainkan peranannya, maka yang terjadi adalah tidak maksimum 1000 itu kan maksimum ya, kecuali kalau kemudian ini menaikkan 15% dan sebagainya, tentunya ini akan berubah nilainya ya. Intinya adalah 3 pihak ini itu dalam faktanya itu selalu akan berubah angkanya, sehingga kontrol money supply-nya itu complicated ya. Ini decision of depositor to holding currency, tadi yang saya bilang tadi ranah yang keberapa tadi, yang pertama ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian decision of banks on holding their excess reserve, ini ranah yang kedua ya. Terus kemudian ada satu lagi ranahnya bank sentral, yaitu tentang reserve requirement-nya itu. Nah, ini yang perlu Anda sedikit hafal ya. M1 itu rumus, nanti Anda cek, itu adalah currency C besar dengan checkable deposit. Ya, ini perlu Anda hafal, nanti ada sedikit soal yang, jadi nanti Anda siapkan kertas sama Anda siapkan pensil ya, untuk nanti kita menghitung-hitung. Sederhana kok, tidak susah ya, atau Anda siapkan kalkulator juga. Nah, chapter 16 ini kita akan mempelajari apa sih? Kita akan mempelajari ini loh, money multiplier ya. MB ini adalah monetary base ya, monetary base, dimana ini adalah monetary base itu M0 ya. M0 tadi yang tadi di chapter 15 kan ada tadi. M0 ini sebetulnya adalah uang giral, bukan uang giral, uang koin ya, sama kertas ya, uang kertas ya, currency koin sama uang kertas. Nanti Anda cek yang ada di atas ya.
Kemudian tapi juga termasuk nanti reserve yang ada di bank, ya, reserve yang ada di bank. Ya. Oke, M itu adalah money multiplier. Money multiplier itu definisinya nih ya. How much the money supply change for a given change in monetary base. Jadi money multiplier itu kan pengganda. Ya, M kecil itulah pengganda. Jadi monetary base itu bisa akan melipat gandakan sampai berapa banyak. Tadi yang contoh kita dari Federal Reserve yang uangnya ngasih uang 100, ngasih dana 100 itu berlipat menjadi 1000. Berarti kan 10 kali lipat kan? Ya, 10 kali lipat karena yang berfungsi cuman reserve requirement-nya saja, ya. Jadi dari banknya tidak ada perubahan, ya, dari behavior depositornya juga tidak ada melakukan perubahan gitu ya. Nah, money multiplier nanti akan melibatkan bagaimana perilaku dari depositor, bagaimana perilaku dari banknya, ya, gitu. Oke, ini jadi because money multiplier is larger than one, alternative name for monetary base, ya, high power money. Satu perubahan pada monetary base itu akan merubah more than satu change in the money supply, ya. Ini money multiplier nanti berapa dikalikan dengan ini monetary base nanti berapa dikalikan dengan money multiplier M kecil ini, maka akan menjadi money supply. Ya. Oke. Nah, money supply reflect the effect of money supply of other beside monetary base. Apa itu? Depositor yang saya bilang ranahnya individual, ya. Kemudian reserve requirement ini ranahnya Fed. Bank decision about excess reserve ini ranahnya perbankan. Pokoknya 3 ini harus Anda hafal. Ranahnya siapa? Ya. Ada 3 ranah, depositor, kemudian reserve requirement, sama kemudian ranahnya bank sentral. Ya. Nah, mari kita lihat. Nah, untuk ini coba Anda catat dulu ya. Anda catat dulu. Yang Anda catat adalah ini. Ini ranahnya depositor. Ya, Anda catat. C kecil, C besar per D, C besar. Ini kan kalau ini disendirikan, maka C ini dikalikan ini ya. C kecil sama dengan C. Ini Anda catat semuanya ya. C besar per D. Jadi C besar itu sama dengan ini sama ini dikalikan ya. C kecil kali D besar. Oke. Ranahnya bank itu adalah kepada excess reserve ya. Anda tulis ya. Reserve itu adalah reserve requirement ditambah excess reserve. Ya. Sehingga E kecil ya rumusnya adalah excess reserve ratio E besar, ER besar dibagikan D. Itu tolong dicatat ya. Ini dua ini tolong Anda dicatat. Excess reserve itu adalah ini ya, Anda lihat. Reserve ini ada 2, yaitu reserve requirement yang ditentukan oleh federal tadi 10%. Ya. Excess reserve itu adalah di luar dari reserve requirement, berarti 90%. Ya. Tadi di chapter 15 asumsi awalnya itu adalah excess reserve digunakan semuanya. Ya, digunakan semuanya. Jadi 90% itu digunakan semuanya. Tapi kalau tidak digunakan semuanya ya berarti misalnya dari 90% ini 80% dari 90 ini ya, 80% di sini adalah untuk loan ditambah 10% sehingga sisa excess reserve-nya adalah 10%. Excess reserve. Nah, gitu ya. ER kali D gini. Ini adalah ranahnya bank ya. Jadi ranahnya depositor itu adalah dia megang uangnya ya. Kalau dia megang uangnya besar ya, maka ininya besar, megang uangnya ya. Jadi dia nggak taruh di bank besar. Karena apa? Karena currency ini adalah uang yang dia pegang. Per checkable deposit. Ini kalau ininya besar ya. Ini kan C kecil ya. Ini C besar. Kalau ininya besar, maka C kecilnya ini akan besar. Nah, itu ranahnya depositor. Kalau ranahnya bank itu adalah pada excess reserve-nya ini. Excess reserve-nya itu dia mau ini kalau 90% ya.
setelah dikurangi 10% ini, 90% ini keputusan banknya bagaimana? Apakah 80% loan, 10% excess reserve, ataukah misalnya 90% itu digunakan semua sebagai loan dan 0 excess reserve? Ya. Ataukah keputusan banknya itu adalah 70% loan, 20% excess reserve? Itu setiap bank bisa beda-beda. Ya. Dan kebijakannya itu karena memang melihat apakah akan ada likuiditas yang harus dipenuhi di bank itu untuk pengambilan suatu waktu dan sebagainya itu. Ya, jadi ini adalah ranahnya bank. Kemudian ranahnya bank sentral itu adalah pada reserve ratio ini. Ya, pada reserve ratio ini. Kalau reserve rasionya ini besar, maka persentase uang yang harus diletakkan di bank sentral berarti lebih banyak, sehingga memungkinkan bank itu untuk kecil sekali bisa memberikan sebagai pembiayaan. Ya, itu adalah ranahnya bank sentral. Ya, saya ulangi supaya Anda bisa paham ya. Tolong ini dicatat ya. Tolong ini dicatat. Ya. RR sama dengan R kecil kali D. RR ini reserve requirement yang dari bank sentral. Ya. Terus kemudian persentasenya berapa dikalikan dengan checkable deposit yang dicetak oleh yang diterbitkan oleh bank itu berapa. Reserve itu terdiri dari RR dan ER. Required reserve, ya, reserve requirement sama excess reserve tadi yang saya bilang tadi. Ya. Terus kemudian ini karena RR ini adalah ini, ya, sehingga RD ini masuk di sini. Kemudian plus RR di sini. Ya. Kemudian jadi reserve ratio dikalikan checkable deposit D ditambah ER di sini. Ya. Terus kemudian MB tadi kan R kali C, ya. R kali C itu kalau Anda lihat rumusnya bagaimana? Bukan kali, sorry. R ditambah C, ya. R ini adalah reserve, ya. Ini sendiri itu rumusnya kan ini. Nah, kalau ini sendiri rumusnya maka dimasukkan R D ER, ya. Terus kemudian ditambah C. Kenapa C? Karena MB itu adalah R ditambah C. Ya, jadi ini adalah R-nya, kemudian ditambah C. Ya. Sehingga kemudian MB itu sama dengan ini, Anda lihat R kali D ini adalah ini, ya. R kali D ini adalah reserve-nya. C kali D adalah yang ini, ya. ER ini adalah yang ini, ya, betul. Ya. R kali D itu adalah yang ini. Oke, ya. Sehingga ini karena ada D, ada D, ada D, maka D-nya disendirikan, kemudian R ditambah E ditambah C itu dikurungkan seperti ini. Ya, akhirnya jadi seperti ini. Nah, rumus selanjutnya itu adalah Anda lihat di sini. Ini rumusnya, ya. Nah, Anda lihat. Ini Anda lihat. Ini, ya. MB, ini kan kalau saya tulis ulang, ini MB, ya. MB sama dengan R ditambah E ditambah C, ya, kali D. Berarti apa kalau D-nya saya sendirikan? D sama dengan MB dikali 1 per R ditambah E ditambah C, ya. Ini saya taruh di bawahnya, di bawah ini, ya. Jadinya ini, ya. Ini, ya. Terus kemudian ini Anda tulis, ya, karena nanti ada soal latihannya. M kan D plus C, ya. D
D plus C. Ya, oke. Sekarang D-nya sendiri adalah D, C-nya itu adalah C kali D yang di awal tadi. Ini, mana tadi? Ini, ya. Saya banyak coretan, tapi mudah-mudahan Anda nggak bingung ya. C, ini C kali D, sehingga kemudian disendirikan C-nya, C sama ini 1, ya. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini rumus terakhir, kemudian ini ke sini, ya. 1 plus ini D, D-nya kan yang ini, D-nya yang ini, ya, dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini, yang di atas ini ditambah 1 plus C, masukkan 1 plus C, jadi ya D 1 plus C plus R ini, sehingga M ini adalah rumus terakhirnya. M kecil ini adalah money multiplier, ya, money multiplier. Oke, kalau sudah Anda perhatikan besar kecilnya ya, Anda perhatikan besar kecilnya, ya. Sekarang ada soal, ya. Ada soal. Pastikan bahwa Anda sudah menulis semua ini. Kalau belum, Anda print screen saja layar yang ini supaya Anda ingat rumus-rumusnya ya. Kemudian, nah, coba Anda hitung M-nya berapa.